surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, boleh kita berikan salam, saling menyapa kepada saudara kita kiri, kanan, depan, belakang. Katakan shalom. Haleluya. Mari saat ini saudara, kita mau persiapkan hati kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau angkat hati kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Angkat pujianmu dengan rasa syukur. Karena Tuhan sungguh besar kasih setianya dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin Yesus. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
mau meninggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dalam kami menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam roh. Sekali lagi kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang. Kami mau sungguh membawa hati kami Tuhan. Kami sungguh mau mengangkat hati kami untuk memuji kebesaran nama-Mu. Biarlah kiranya Bapa, pagi hari ini, setiap kami yang datang, ketika kami pulang, hati kami Engkau boleh pulihkan, hati kami Engkau boleh segarkan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami mau mengimani setiap pujian yang kami naikkan. Sekali lagi Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk bersorak bagi Engkau. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. 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 Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia raja segala raja. Mari kita mau bertepuk tangan. Haleluya. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami mau akui kebesaran-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha besar. Haleluya. Katakan, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Pada kita telah diberikan kuasa, kuasa kebangkitan hidup di dalam kita. Mari kita imani setiap pujian kita. Haleluya. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Amin. Sekali lagi, katakan padaku. Telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup. Amin. Naikkan pujian ini dengan iman. Katakan, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak.
kehilangan, kami di mana. Kami mau jalani bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada kuasa. Hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Amin. Ada kuasa kemenangan Hidup di dalam kami Tuhan. dalamku. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Yesus Kau ajaib kekal. Yesus Kau ajaib kekal. Yesus Kau ajaib kekal. selamanya. Haleluya. Yesus Engkau ajaib, kekal selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hati kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Dan mata kami tetap hanya tertuju kepadamu. Saat ini kami mau menyatakan Tuhan, kalau kami hidup, kami hanya hidup bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Tuhan. Ku ikut
Bapa, ini janji kami Tuhan. Ini doa kami. Kalau kami hidup sampai hari ini, kami tahu Tuhan punya rencana untuk kami memuliakan nama Tuhan. Untuk kami hidup bagi Tuhan. Untuk kami menyembah Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Allah. Kami tahu kami seharusnya kami mati. Spend eternal life in hell. Tapi karena kasih-Mu Engkau mati bagi kami. Yang kami rayakan minggu lalu Tuhan. Dan kami sudah diselamatkan. Sorga menanti kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hidup kami milik-Mu Tuhan. Urapi setiap kami pada pagi hari ini. Di tempat yang indah dan baik ini Tuhan, anugerah-Mu. Kami menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Berbicara bagi setiap kami pagi hari ini. Lakukan sesuatu yang baru pada kami pagi hari ini. Sembuhkan, pulihkan, bebaskan kami. Biar ada kuasa kebangkitan itu dalam hidup setiap kami Tuhan. Hari-hari ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini kami akan merasakan terobosan dari Tuhan. Terima kasih. Berbicara bagi kami siap Tuhan. Dan kami berjanji segala pujian syukur rahmat kami berikan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Thank you guys. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya setelah pindah ke gedung baru kali ini di sini luar biasa ya saudara, Tuhan baik. Tuhan baik, amin saudara. Kita bisa lebih nyaman, izin saya buka masker ya. Kalau kita melihat seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan berkenan atas tempat ini, amin. Tuhan berkenan atas gerejanya di Jelambar Timur. Baik, perkenalkan nama saya Boris Manurung. Saya sudah berapa kali pelayanan saudara, terima kasih buat Ibu Gembala, buat Sandy dan Siska yang memberi kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Saya dikasih tema hari ini, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Minggu lalu kita ngerayakan saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya mengingat kematian Kristus dan kebangkitannya, saya pikir itu aku gitu ya. Itu aku tadinya mati gitu ya. Sekarang saya hidup. Kalau kita mengalami kebaptisan saudara, baptisan itu gambarannya apa? Gambaran saudara itu dibenamkan dalam air baptiso gitu ya. Hidup kita yang lama mati bersama Kristus. Kemudian kita keluar dari air, keluar bangkit bersama dengan Kristus dengan manusia baru. Amin saudara. 2 Korintus 5:17 bilang begini, bahwa setiap orang dalam Kristus dia menjadi ciptaan yang baru. Jadi ada satu perubahan, ada sesuatu yang berbeda. Jadi waktu saudara bilang Tuhan aku percaya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita ingat ayat itu, terus kita percaya Tuhan. Itu enggak sekedar di mulut saudara. Itu enggak sekedar keluar dari mulut gitu ya perkataan. Tapi ketika saudara dari hati keluar, Roma 10:9-10 bilang begini, bahwa ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu, engkau itu diselamatkan gitu ya. Jadi ada sesuatu terjadi saudara. Yohanes 3:3 bilang kita menjadi lahir kembali. Lahir baru gitu saudara. Bukan sekedar ya. Kalimat kayak kita masuk satu membership organisasi, terus kita bilang aku mengikrarkan. Enggak kayak gitu aja saudara, tapi ini sesuatu terjadi dalam kita. Nah itu yang kita akan bahas hari ini, kuasa kebangkitan. Waktu Kristus mati, Kristus bangkit, itu kita imani akan itu dan kita terima, sesuatu terjadi saudara. Jadi kalau saudara nanti pulang dari tempat ini, saya berdoa saudara. Saudara tangkap sesuatu, saudara pulang berbeda. Yang tadi jatuh bangun di dosa yang sama gitu ya. Nanti saudara pulang, wah no more gitu ya. Enggak lagi gitu ya. Saudara yang dongkol sepanjang hari dongkol. Karena mamanya lah, karena adiknya lah, karena kakaknya lah, atau karena pasangannya saudara. Hari ini saya berdoa, saudara keluar dari tempat ini beda. Saudara yang masih takut mati. Dicengkram oleh rasa ketakutan. Nanti kalau saya mati sendiri. Kalau saya makan sendiri. Saya masak sendiri. Makanya jangan tinggal sendiri gitu saudara. Coba kita lihat slide-nya saudara ya. Slide pertama, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Boleh dipasang?
Saya bacakan Filipi 3 ayat 10, begini saudara ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus, dia mati buat dosamu dan dosaku dan dia bangkit buat kita. Dia kasih pesan, bukan pesan saja tapi kuasa dalam kebangkitan itu saudara. Tapi kita harus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Boris yang lama udah mati. Orang mati itu kalau disenggol gak bergerak saudara. Kagak bergerak. Orang mati itu kalau disinggung enggak dongkol. Paling tidak enggak lewat dari 1 jam gitu saudara. Kalau enggak ditelepon sama ibu gembala, saya udah 17 kali kena COVID. Enggak pernah dikunjungi. 17 kali itu exaggeration ya saudara. Saya enggak pernah dikunjungi gitu ya. Dongkol gitu. Kalau orang udah mati, kagak ada dongkol-dongkolnya saudara. Malah dia doain, mungkin ibu gembalaku lagi butuh dukung doa. Mungkin ketua komselku lagi butuh dukungan doa. Mereka lagi sibuk kali. Beda saudara. Saya mau saudara di tempat ini ya, kita itu menjadi bapak-bapak bagi semua orang. Termasuk your leader, pemimpinmu di kantor, di sekolah, di pekerjaan, bahkan di pelayanan. Jadi bapak itu begini, kalau saya jadi bapak anak saya masih kecil ngeyel. Pernah saya tinggalkan? Enggak. Pernah saya senggol gak ngakuin anak? Kagak. Saya sakit hati? Kagak. Misalnya saya bagusin mainannya, dihancurin lagi gitu. Terus saya dongkol, udah gue gak ngurusin lagi lu anak. Enggak kan. Kita sakit hati? Kagak. Namanya anak. Bahkan dia bandel remaja. Masa-masa remaja kan itu masa-masa pancaroba gitu ya. Orang tua. Jadi begitu dia hit 11, 12, 13, 14. Kemana anakku yang dulu manis? Yang tiap pagi berdoa, baca Alkitab. Sekarang umur 11, 12, 13 berubah. Kayak ada roh masuk ke dalam dia saudara. Berubah gitu, mungkin orang tua mengalami seperti saya. Itu masa pancaroba, jangan saudara jadi stres. Kayak ada roh masuk. Memang frontal cortexnya memang belum terbentuk. Itu ada kalau secara psikologi saudara, dia belum di situ saat-saatnya dia nggak bisa membedakan secara jelas mengenai moralitas gitu ya. Itu secara kalau saudara Google sendiri bisa sendiri gitu ya. Tapi yang pasti begini, ketika itu terjadi, apakah kita buang anak kita? Enggak kan. Kita jadi bapak buat semua orang. Ketika bos kita kayaknya ngeyel, kita jadi bapak, apa yang kita lakukan? Kita sabar, kita doakan dia. Bosku butuh didoakan. Saudara dimanapun berada, kalau kuasa kebangkitan ada dalam kita, kita lebih besar dari hidup ini. Kasarnya gitu saudara. We are larger than life. Dongkol itu udahlah ke samping. Kepahitan itu enggak. Kalau kita kepahitan yang susah itu siapa? Kita sendiri saudara. Kuasa kebangkitan ini akan membuat kita berbeda. Saya yakin percaya. Natal sih asik ya, Tuhan Yesus lahir karena ada janji dia akan mati bagi kita. Tapi letak kuncinya adalah Paulus ngomong, kalau Kristus gak bangkit, sia-sia kita percaya. Sia-sia. Jadi kuasa kebangkitan itu harus kita pandang kepada sesuatu yang penting bagi hidup kita, bagi hidup saudara. Slide-nya udah bisa? Belum ya? Oke, saya masuk ke poin pertama. Yang poin pertama saya ingin bagikan mengenai kebangkitan Kristus, kuasanya adalah pertama, Tuhan Yesus bangkit, yaitu apa? Dia Allah yang benar, saudara. Dia Allah yang benar. Artinya gini, kagak ada, saya coba pelajari, walaupun saya nggak pelajari exhaustively gitu ya. Saya coba pelajari gitu, agama, kepercayaan lain. Kristen memang beda. Beda sekali. Pertama bedanya apa? Kalau agama lain, kepercayaan lain kita harus lakukan ini, itu. Ada yang puasa, ada yang menyiksa diri, ada yang di negara tertentu membunuh anaknya, mengorbankan anaknya. Supaya apa? Mudah-mudahan gua diterima.
Ada yang percaya reinkarnasi, nanti dari makin bagus di kehidupan berikutnya. Akhirnya moksa, aku akan ke nirvana gitu ya saudara ya. Semuanya you have to do something. Kita harus lakukan sesuatu untuk bisa diterima, untuk bisa masuk surga. Kalau Kristen beda. Nggak ada yang bisa melakukan itu karena Paulus ngomong di kitab Roma, semuanya sudah berdosa. Semuanya itu masuk neraka. Semuanya itu nggak ada yang bisa mengikuti hukum Taurat. Semuanya harusnya binasa. Tapi karena kasih Tuhan, dia akan melakukan penghukuman. Penghukuman itu dia tanggung sendiri. Jadi semua kelayakan itu dia sediakan di kayu salib. Dan ketika kita percaya, kita terima dan kita bisa masuk surga. Jadi kalau agama kepercayaan lain kita harus lakukan ini itu supaya diterima. Hidup kudus, memberi, beribadah, melakukan yang baik, berpuasa supaya diterima. Kalau Kristen beda, kita diterima dulu karena iman, baru karena kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan, kita lakukan semuanya itu. Saya berkhotbah di sini bukan supaya Yesus sayang sama saya, Yesus sudah sayang sama saya. Bahkan Roma 5 ayat 8 bilang begini, dia mati waktu kita masih berdosa. Nggak ada yang layak saudara. Kayak saya ini pengkhotbah di mana-mana, bukan berarti saya layak, kagak. Justru saya berdiri sini karena saya tahu saya sudah dilayakkan. Saudara datang ke gereja bukan supaya Kristus sayang saudara. Kristus sudah sayang banget sama saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kita melayani hidup kudus. Itu bukan karena supaya Yesus selamatkan saya, bukan. Karena saya tahu saya sudah diterima, iman. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Jadi waktu saya hidup kudus, saya itu melayani, saya itu memberi, saudara hidup benar. Itu karena refleksi dari iman saudara. Yakobus 2 bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah nol. Karena kalau kita sudah beriman, niscaya nggak mungkin kita berbuat, nggak mungkin kita nggak berbuat baik saudara. Nggak mungkin kita nggak berdoa. Jadi kalau saudara berpikir ini, aku itu kok nggak mau berdoa ya? Coba cek, saya nggak mau menghakimi, tapi coba cek. Jangan-jangan proses saudara percaya itu cuma ikut-ikutan dulu. Itu saudara ya, Kristen itu beda. Bahkan Kristus dia mati dan bangkit. Nggak ada saya baca dimanapun ada pengajar agama, pemulai satu agama kepercayaan yang mati dan bangkit lagi, nggak ada. They stay death. Mereka tetap mati saudara. Itu bedanya Kristus. Bahkan dia bilang begini, aku itu dengan Bapa satu. Yohanes 14, nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia cuma bilang begini, aku itu Allah. Cuma dua kemungkinannya, dia benar-benar Allah atau dia pembohong besar saudara. Tapi nggak bisa kita bilang dia hanya seorang guru besar, seorang pembuat mujizat, seorang pengajar Israel. Nggak bisa saudara, di tengah-tengah itu nggak bisa. Cuma dua kemungkinannya, dia benar-benar Allah atau dia adalah pembohong besar. Tapi saya percaya dia benar-benar Allah karena Alkitab bilang begitu saudara. Nggak ada yang lain. Kemungkinannya gak ada yang lain. Jadi kuasa kebangkitan itu apa? Kita mengetahui bahwa dia Allah yang benar. Gak ada yang lain, jangan ragu lagi. Kita kadang-kadang datang ke gereja, benar gak ya? Benar gak ayat firman ini bilang ya? Yakin gak? Katanya aku menjadi kepala gak jadi ekor. Aku dulu di bawah terus gitu ya. Mungkin karena kita ragu makanya kita gak naik-naik. Aku naik terus gak turun. Jadi kepala gak jadi ekor. Benarkah itu gitu? Kita kadang-kadang ragu karena kita pikir mungkinkah dia itu Allah. Tapi hari ini kita mau percaya saudara. Mau percaya bahwa Yesus itu Allah. Kalau saudara sekaligus aja gak percaya gitu ya. Tapi gak bisa kita bilang benar gak. Cuma dua kemungkinannya. Ahli teologi Greek, Roman, Jewish. Itu historically, secara historis, secara sejarah membuktikan dia mati dan dia bangkit. Cuma ada satu aja yang saya gak bisa sebut di sini saudara. Bilang bahwa itu orang lain yang ditukar gitu, yang mati. Tapi semua ahli-ahli bilang dia mati dan dia bangkit. Secara sejarah membuktikan itu. Gak mungkin. Gak mungkin itu salah gitu. Jadi saudara hari ini kuasa kebangkitan saudara harus pegang bahwa
Dia benar Allah. Saya baca ini 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar. Kalau ku hidup bagi, itu pernyataan iman. Kenapa? Karena aku percaya dia Allah yang benar. Karena aku percaya dia Allah yang benar. Pulang dari tempat ini, kuasa kebangkitan itu menyatakan, aku itu Allah yang benar, kata Kristus. Yang mau percaya katakan amin. Yang kedua bicara mengenai Tuhan Yesus bangkit, kita adalah ciptaan baru. Next slide. Ya, kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah hilang. Jadi kita mati bersama Kristus, bangkit kepada hidup yang baru. Saya baca ayatnya saudara ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang percaya itu gini, kayak saya dulu. Waktu saya kosong hati saya waktu kuliah. Kenapa ya? Terus puji Tuhan saya pernah dipaksa sekolah minggu, dipaksa. Saya pinginnya nonton kartun ya. Sekolah minggu. Saya puji Tuhan masih ingat waktu itu lagi di tengah-tengah kekosongan hati saya lagi kuliah. Ingat guru sekolah minggu bilang, doa kalau ada apa-apa sama Tuhan. Tuhan tuh dengar, Tuhan Yesus dengar. Saya mulai doa saudara. Singkat cerita, hati saya dipulihkan. Gairah saya muncul gitu saudara. Tahu gak saudara? Saya itu yang tadinya saya dosa-dosa ini. Saya gak usah sebut saudara banyak gitu ya. Najis gitu. Itu bisa tiba-tiba saya gak suka. Memang gak tiba-tiba satu hari gitu ya. Tapi dalam proses, dalam 6 bulan kira-kira. Itu semua lepas. Lepas. Kenapa? Karena saya tiba-tiba sesuatu berbeda dari saya. Gak tahu saya pernah kesaksian sini Dr. Bill Winston seorang pengkhotbah di Amerika sana. Dia datang, saya suka saksian ini karena ini memberkati saya gitu saudara. Membuktikan bahwa kalau kita dalam Kristus ada kuasa kebangkitan, kita itu jadi orang baru. Kita itu hidup dalam kehidupan yang baru gitu. Datang anak muda sama dia, Pak Pendeta kalau saya percaya sama Kristus gitu ya. Saya memberikan hidup saya kepada Kristus, saya diselamatkan betul ya. Tapi boleh gak kalau saya percaya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, saya masih boleh dansa di night club. Dia suka dansa, malam-malam dansa night club gitu ya. Dengan segala godaannya gitu. Herannya Pak Pendeta ini bilang, boleh gitu jawabannya gitu. Tapi mungkin dia maksudnya ada sesuatu. Wah terus oke, dia serahkan hidupnya, dipimpin oleh hamba Tuhan ini, bertobat, kemudian menyerahkan hidupnya, lahir baru gitu, terus dia pulang gitu. Kira-kira berapa minggu kemudian dia datang, agak tinggi suaranya sama pendeta ini. Pak Pendeta ingat saya? Oh saya ingat. Pak Pendeta bilang waktu itu, kalau saya bertobat, serahkan hidup saya sama Kristus, saya masih boleh dansa night club. Oh ya saya ingat itu kata pendeta. Tapi Pak Pendeta gak bilang sama saya, kalau saya menyerahkan hidup saya sama Kristus, saya lahir baru bertobat, saya jadi gak suka lagi ke night club. Dia bilang. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Gak mungkin saudara kuasa kebangkitan ada dalam kita. Saudara tadi belum percaya, sekarang percaya. Tetap tinggal di dosa yang sama. Paling tidak enggak ada usaha mau berubah. Jangan-jangan saya enggak mau menghakimi. Jangan-jangan mungkin belum betul-betul percaya saudara. Manusia baru. Slide berikut. 2 Korintus 5:17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Berbeda saudara. Makanya Yohanes 3:3 bilang kita lahir baru. Something happens. Yang saya tadi gak suka. Jadi saya suka. Dulu saya gak suka baca Alkitab. Apalagi doa. Wah gak ada yang bangunin. Gak ada yang pelototin. Saya bangun pagi-pagi dingin-dingin. Pasang selimut. Saya waktu itu lagi kuliah di luar negeri saudara. Musim dingin gitu ya. Mau duduk aja gelap, mau di dalam selimut. Tapi bisa saya paksa bangun. Saya pasang heaternya saya tutup sama selimut saya di dalamnya juga gitu. Supaya hangat, supaya saya bisa doa. Ngapain coba?
Kayak kurang kerjaan, tunggu aja agak siangan, kenapa mesti pagi-pagi gitu. Tapi ada gairah dalam saya yang dulu saya nggak suka jadi suka. Yang tadinya suka, dosa, jadi nggak suka saudara. Something happens. Tapi gini Pak Pendeta, saya dulu sempat gitu ya, sempat benci tinggalkan dosa saya ketika saya percaya Kristus. Tapi kok saya balik lagi ya gitu. Saya juga pernah ngalamin itu saudara. Khususnya anak-anak muda ya, pornografi gitu. Apalagi sekarang ya, pergi ke toilet aja sekarang buka handphone bisa akses. Lagi meeting di mana orang akses. Itulah lagi meeting di DPR tuh kelihatan ada yang akses gitu. Saya sempat, dosa yang pernah saya udah tinggalin, kenapa saya pungut-pungut lagi gitu. Nah itu kapan-kapan kita ngomong, itu intinya gini. Persekutuan saya dengan Tuhan sempat kendor karena kesibukan, termasuk kesibukan pelayanan. Saya enggak menjaga pikiran saya. Akhirnya saya bertobatnya apa? Bertobatnya balik lagi bersekutu dengan Tuhan. Doa setiap pagi, gitu. Setiap hari baca firman. Jadi enggak ada lagi celah-celah, paling tidak berkurang celah-celah mikir macam-macam. Saudara harus baca firman setiap hari saudara. Kalau saya sih komitmen memang sama istri saya 10 pasal setiap hari ya banyak ya gitu ya. Tapi itu kita bangun ya. Pagi-pagi benar. Terus kita catat-catatan, saya bikin catatan Tuhan kasih apa. Terus saya baca firman, saya jalan pagi sama istri saya. Hari ini istri saya gak ikut karena harus siap-siap gitu ya. Besok pagi kita harus pagi-pagi benar harus keluar kota. Jadi harus olahraga, terus baca gitu. Memang waktunya habis bisa sejaman hanya baca itu aja gitu. Tapi itu membuat kita diingatkan setiap hari. Kapan-kapan kita ngomong tentang itu saudara ya. Tapi kalau kuasa kebangkitan ada dalam kita, kita menjadi manusia apa saudara? Manusia baru. Boleh enggak Pak Bu Pendeta? Saya sudah sempat jatuh lagi, balik lagi. Boleh, caranya simple. Datang saja sama Tuhan, akui semuanya dan bersekutu lagi dengan Tuhan. Roma 6:14 bilang begini, engkau tidak di bawah kuasa dosa lagi. Kenapa? Karena engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Galatia 5:18 bilang begini, kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh, engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat. Intinya kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan itu bukan untuk iseng-iseng untuk kuasa aja gitu. Dia pribadi Allah Tritunggal yang kita bisa berkomunikasi. Baik, yang ketiga saudara, Tuhan Yesus bangkit artinya apa? Slide berikutnya, no turning back. Enggak ada mundur lagi. Enggak ada mundur lagi. Kadang-kadang kita begitu percaya, begitu pelayanan, kok hidup jadi lebih susah ya. Saya harus mengampuni ya. Saya harus bahkan mengelonin ya. Saya harus reach out ya. Saya harus ini ya, harus sabar ya. Saya jadinya di kantor dibenci ya. Jadinya kok bisnis saya jadi banyak orang gak mau datang berbisnis sama saya. Mungkin ada kejadian seperti itu saudara. Tapi ingat, gak ada turning back. Kita nyanyi lagu tadi, mudah-mudahan bukan slogan ya. Kalau ku hidup bagimu ya. Kalau mati pun mati bagi Kristus, Galatia 2:20 gitu. Tapi banyak orang kan karena takut menderita, takut mati, itu kayak yang benih ditabur di pinggir jalan, semak belukar, batu-batuan. Semak belukar itu dihimpit oleh masalah, jadi murtad, kata Matius 13, jadi murtad. Ninggalin Tuhan. No turning back saudara. Saya baca ayatnya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya sudah lumayan lama pelayanan dan melihat teman-teman yang saya kenal. Dulu semangat, jadi full timer bahkan. Stepnya mundur dari full timer. Stepnya mundur dari pelayanan. Kemudian ada yang cerai. Kemudian sekarang gitu-gitu aja. Dulu ada teman saya pemain musik. Dulu sungguh dalam Tuhan, asik pelayanan bareng. Gak pernah pelayanan lagi, gereja aja jarang. Sekarang posting di IG-nya saya lihat asik banget dengan sambil rokok gitu saudara ya. Saya ngelihat
Kenapa kita turning back? Kenapa kita mulai? Bahkan ada yang ke gereja gitu, ya yang penting datanglah gitu. Absen. Daripada gua nanti dihukum, masih pikir seperti itu saudara ya. Kenapa? Itu kebanyakan memang kita sakit hati gitu ya. Kita takut penderitaan. Kita takut mendeklarasikan iman kita. Bahkan kadang-kadang kita kalau di kantor, di mana tempat umum, kita mau doa makan aja takut saudara. Nanti apa kata orang ya, kata temanku ya. Kadang-kadang pura-pura jatuh sumpitnya, begitu dah pas ngambil sumpitnya berdoa di bawah, Tuhan berkati makananku gitu. Baru ambil sumpitnya baru makan saudara. No turning back. Kuasa kebangkitan Kristus itu membuat kita teguh saudara. Sekalipun keluarga bilang, enggak, aku tetap ikut Yesus. Aku tetap ikut Yesus. Saya melayani banyak refugee saudara ya. Itu mereka itu kalau mereka dibaptis, saya baptis mereka. Mereka itu tentu dari negara-negara Timur Tengah sana gitu. Jadi memang agak berat memang. Kadang-kadang kalau kita mau bikin video, mereka terjemahin, janganlah nanti keluargaku melihat di sana. Bukan aku yang takut kata dia. Aku takutnya kalau nanti itu dilihat orang, keluargaku yang dipersekusi di sana katanya. Betul juga sih. Mereka ada yang berani-berani, ada yang benar berani. Ayo gitu ya. Tapi kebanyakan melindungi keluarganya. Tapi ada juga yang kamu udah cerita belum sama keluarga? Belum Pak. Ya udah kita doain ya. Gitu. Kita itu harusnya bisa no turning back apapun alasannya. Ini saya ada video satu, videonya udah bisa dipasang belum ya? Kalau nggak bisa dipasang nggak apa-apa, saya akan cerita aja. Video ini tentang seorang penginjil di India gitu. Saudara, saya nggak tahu apa saudara tahu lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Gitu. Kalau Indonesianya mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ditangkap sama keluarganya seluruhnya tangkap. Ditantang, tinggalkan Yesus. Denounce gitu. Kalau nggak mau atau anakmu kami bunuh katanya. Tetap dia no turning back. Anaknya dibunuh depan matanya. Berikutnya jangkal Yesus. Giliran istrinya sampai dirinya. Saudara, kalau ada kuasa kebangkitan dalam kita, nggak ada kata mundur saudara. Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya. Itu bukan karena kita baik saudara, tapi karena dia baik. Karena dia Bapa yang baik saudara. Masa sih karena kisah romantis cinta kita sama perselingkuhan kita tinggalkan Tuhan saudara. Masa sih supaya bisnis kita jalan, profit kita naik, kita lakukan sesuatu yang meninggalkan Tuhan. No turning back saudara. Hidup saudara dan saya berapa lama sih di bumi ini? 70, 80, 100 tahun udah keren saudara. Habis itu kekekalan, cuma 2 gendangnya, dangdut yaitu surga atau neraka saudara. Masa sih kita tinggalkan Tuhan? Hanya karena maut, ancaman sakit penyakit. Gak ada sembuh ini, gue pergilah ke orang pintar saudara. Gue pergilah gak apa-apa gitu saudara. Sayang sekali, no turning back saudara. Masa sih karena pacar kita meninggalkan kita. Karena mungkin pasangan kita, saya berdoa gak ada yang seperti itu tempat ini. Tapi masa karena pasangan kita meninggalkan kita. Terus kita gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Gak ada Yesus-Yesusan lagi. Konsekuensinya kekekalan saudara. No turning back. Dan kita bisa bilang itu kalau kita ngerti kuasa kebangkitan. Yang mengerti katakan amin. Coba pasang liriknya. Pak, slide-nya. Bagus liriknya, lagunya simple. Mengikut Yesus keputusanku. Nanti kita nyanyi ya, sebelum saya berdoa buat saudara. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Gitu saja saudara. Ku tetap ikut walau sendiri. Tadi kami 3 orang sih yang ikut Tuhan. Tapi yang lain udah gak mau, aku sendiri nih. So what? Kuasa kebangkitan akan membuat kita mampu berjalan. Salib di depan, dunia di belakang. Jangan lagi ngelirik saudara gitu. Seperti istri Lot gitu ya. Sayang banget kali dia ngelihat rumahnya, kotanya.
jadi tiang garam, saudara. Next slide. Next slide, saudara. Yang ke Yohanes 16 ayat 33. Ya ini, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ngikut Kristus itu bukan semuanya selalu baik gitu saudara. Bukan jadinya aku percaya Yesus, memang Tuhan kasih berkat pada waktunya. Tuhan kasih perkenanan pada waktunya. Tapi bukan selalu semuanya baik gitu saudara. Karena kita hidup di dunia ini. Dan seringkali Tuhan izinkan untuk mengubah saudara. Untuk mengubah saya. Kalau di gereja GB itu ada sama seperti Church of God. Ada namanya justification, sanctification, sama glorification saudara ya. Sedikit teologi sedikit. Justification itu kita diselamatkan. Roh kita dibuat baru seperti saya cerita tadi. Benar gitu ya. Tapi ada proses sanctification. Yaitu Roma 8:29. Kita dibuat hari lepas hari menjadi seperti Kristus. Jangan ada yang sombong. Kita itu dikikis setiap hari. Termasuk saya, termasuk hamba-hamba Tuhan. Jangan karena kita udah dipakai Tuhan, dipercayakan banyak, udah gak perlu berubah lagi. No, kita tiap hari diubahkan Tuhan. Tiap hari kita bertobat saudara. Kenapa? Ada proses ini namanya. Diubahkan setiap hari. Menjadi manusia baru. Tadi kan udah baru Pak. Kok di ayat yang lain dikatakan menjadi manusia yang terus menerus diperbaharui. Katanya itu. Ada prosesnya. Saya juga tiap hari bertobat Tuhan. Apalagi pikiranku. Apalagi Tuhan. Apalagi. Saya rindu menjadi seperti Dia. Jadi ketika ada masalah. Itu kita syukurin dengan maksud apa rencana Tuhan. Kita akan mengalami aniaya. Pertama untuk kerajaannya. Kedua untuk kita dibentuk menjadi seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir saudara ya, Tuhan Yesus bangkit artinya apa? Kita hidup dalam Dia. Ketika kita mati kita cuma berpindah tempat. Sama seperti kriminal, penjahat yang di samping Yesus disalibkan. Dia percaya Yesus. Tuhan Yesus bilang hari ini juga. Kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi gak dibaptis Pak. Tapi dia belum melayani Pak. Gitu. Tadi yang kita bicara episode 289. Iman yang menyelamatkan. Tapi kalau dia punya kesempatan. Ya kita melakukan iman kita seperti Kristus. Dibaptis. Kita melakukan iman kita seperti Kristus. Hidup kudus, hidup benar gitu saudara ya. Ada wujud dari iman kita. Tapi waktu kita mati. Kalau di Alkitab bilang ada namanya tempat penantian Sheol, Hades gitu ya. Yang kita sebut Firdaus. Walaupun tempat penantian udah apa ya, kalau Pendeta Gilbert bilang itu udah kayak halamannya gitu. Kita lihat kisah Lazarus dengan orang kaya. Dia meninggal, Lazarus sudah di pangkuan Abraham. Dia di api saudara ya. Masih tester neraka gitu kira-kira saudara. Tapi kita bersama dengan Kristus. Walau kita mati bukan kita gak ngapa-ngapain gitu. Enggak gitu saudara. Karena Kristus telah hidup, Alkitab bilang begini. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda? Ini perkataan Tuhan Yesus juga saudara ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Abraham, Ishak dan Yakub sudah mati. Tapi mereka mati secara jasmani ini. Tapi mereka hidup bersama dengan Allah. Itu maksud Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mati. Kita cuma pindah tempat. Makanya 1 Tesalonika bilang. Kalau ada yang bersedih. Jangan terlalu bersedih. Karena waktu kita nanti akan trompet dibunyikan. Kita akan ganti ke manusia. Glorified body. Tubuh kemuliaan yang sudah yang kita ini naik gitu ya, diangkat gitu, rapture gitu saudara. Yang mati juga dalam Kristus akan diangkat bertemu dengan awan. Nanti kalau orang yang mati yang gak dalam Kristus, nanti setelah kerajaan 1000 tahun baru mereka nanti akan dibangkitkan dan dihakimi. Itu kalau bicara mengenai konteks akhir zaman saudara.
Tapi kuasa kebangkitan itu kita tahu Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi aku di surga. Jadi aku tahu kalau aku mati aku tuh gak kemana-mana. Aku tuh bersama dengan Allah. Alkitab bilang to die is to do away with this body and be in the presence of God. Bahasa Batak kayak gini saudara. Mati itu adalah meninggalkan tubuh jasmani ini dan berada di hadapan Allah. Hadiratnya Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan itu bicara banyak, bicara besar bagi kita. Enggak seharusnya lagi saudara dan saya takut. Enggak seharusnya gitu. Saudara yang takut misalnya, aduh takut setan gitu saudara ya. Sayang sekali Matius 28 bilang segala kuasa kata Tuhan Yesus di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi kalau kita dalam Kristus enggak ada yang berani sama saudara. Justru bukan saudara takut sama setan. Setan seharusnya takut sama saudara. Karena dia ngelihat siapa di dalam saudara Kristus. Sama ketika kita di hadapan nanti pengadilan Allah gitu ya. Yang Allah itu lihat bukan saudara. Karena kita gak ada yang lain. Dia lihat Kristus di dalam saudara. Yang sudah memberikan kebenaran itu. Kita dibenarkan saudara. Setan juga di dunia ini kalau ngelihat saudara. Dia gak ngelihat saudara. Dia ngelihat siapa dalam saudara. Takut dia saudara. Alkitab bilang greater is he, lebih besar ia yang dalamku daripada yang di dunia ini. Atau saudara takut nanti orang lain menipu aku Pak Boris, mengambil hartaku. Ini ada, saya pernah khotbahkan juga tema tentang ini khusus saudara. Kalau kita milik Kristus, yang diberikan sama kita, yang punya kita itu adalah milik Kristus. Kita yakin kalau aku hidup-hidup bagimu Tuhan, kita sudah hidup dalam kuasa kebangkitan. Orang macam-macam dengan harta benda saudara, dia berurusan sama siapa saudara? Berurusan sama Tuhan yang punya saudara, yang punya hartanya saudara. Makanya jangan kita bilang ini hartaku, enggak. Ini milik Tuhan, dipercayakan, aku kelola dengan baik. Prinsipnya harus gitu saudara. Jadi yang pertama Kristus bangkit, itu artinya apa? Kristus bangkit yang pertama saudara, Kristus bangkit itu bahwa dia adalah Allah yang benar. Jadi kita gak perlu ragu lagi. Yang kedua, boleh pemusik bantu saya, kita akan doa ya. Yang kedua, Kristus bangkit itu kita sudah dijadikan baru. Ya. Yang ketiga, Kristus bangkit ada kuasa, no turning back. Nanti di G ya, kita nyanyi lagu tadi. No turning back. Ada kuasa kebangkitan, saya jalan terus gitu ya. Jalan terus. COVID-19 saya jalan terus pelayanan gitu. Dan yang terakhir Kristus bangkit itu kita akan hidup dalam dia di bumi ini. Dan nanti kita akan bertemu dengan dia di surga. Yang mengerti katakan amin. Boleh lihat kiri kanan bilang aku ngerti, bilang gitu saudara. Aku ngerti bilang saudara. Haleluya. Kita akan nyanyi lagu tadi ya. Boleh dipasang liriknya. Mengikut Yesus di G. Yuk saya undang kita bangkit berdiri saudara. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. dengan iman ku tetap ikut. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagi salib, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang.
dari awal. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Biar setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan, saudara. Tutup matamu, tunduk kepalamu, saudara. Hari ini saya mau ngajak saudara, kau dengar firman Tuhan. Kalau engkau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, impossible, tidak mungkin kita menerima kuasa kebangkitan itu, saudara. Tapi engkau dengar firman Tuhan hari ini, dan engkau mau menerima kuasa kebangkitan itu. Saya mau ajak saudara, buka hatimu dan ikutin doa saya nanti untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau saudara pernah percaya Yesus kapan dulu, tapi karena pergumulan hidup, kecewaan, kepahitan, saudara gak mau sungguh-sungguh lagi, bahkan meninggalkan Tuhan, gak mau pelayanan lagi, gak mau sungguh-sungguh percaya Yesus lagi. Dan hari ini saudara dengar firman, saudara bilang, aku mau Tuhan kembali. Aku mau merekomit hidupku kembali. Aku memperbaharui komitmenku, menjadikan kau Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu semua tadi yang 2 poin itu adalah saudara, setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan, termasuk saya tutup mata saudara. Dan engkau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Kalau ini rekaman juga dan saudara menonton ikut ibadah ini kapanpun, saudara ikut doa saya, taruh tangan kananmu di dada. Saudara boleh ikut doa saya, gak harus dengan suara yang keras, tapi ikuti saudara dengan segenap hati. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat salibmu, buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebangkitanmu. Aku percaya Tuhan, aku mau mengakui aku orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Aku mau lepas dari kuasa dosa ini Tuhan. Aku mau lepas dari konsekuensi dosa ini Tuhan. Dan barusan aku dengar firman Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ada kuasa dari kebangkitanmu. Aku mau hidup dalamnya. Aku mau hidup berkemenangan Tuhan. Ini aku. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku Tuhan. Aku buka hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, aku akan cari Tuhan. Aku akan berdoa bersekutu dengan Tuhan. Aku akan renungkan firman-Mu. Ubahkan hidupku. Jadikanku anak-Mu, anak kerajaan Allah. Dan biarlah segala kuasa menjadi anak Allah, itu aku terima di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, hidupku di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau di dalam aku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, aku terima keselamatanku. Haleluya. Saya juga mau berdoa buat teman-teman yang bergumul hari ini. Saya tahu kita bergumul banyak hal. Keluarga, hubungan pasangan, anak, orang tua, pekerjaan, bisnis, usaha, terlebih tantangan yang besar di masa pandemi ini. Kadang-kadang gak tahan, kadang-kadang mau give up, kadang-kadang mau mengutuki Tuhan. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. No turning back. Jangan give up saudara akan Tuhan. Allah itu Bapa yang baik. Kalaupun Dia izinkan sesuatu yang kita alami, termasuk saya saudara, kita harus percaya Dia Bapa menyiapkan yang terbaik. Dan hari ini kita mau datang sama Dia, menguatkan kembali, meneguhkan kembali iman kita, kepercayaan kita kepada Dia. Dan saya mau berdoa buat saudara yang merasa pingin diteguhkan,
tutup matamu, tundukkan kepalamu termasuk saya. Saya ingin berdoa buat saudara, taruh tangan kananmu di dada saudara. Termasuk yang kalau ini rekaman, engkau menonton atau ikut ibadah kapan saja, taruh tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Justru lewat masalah, justru lewat keadaan kami ini, kami tahu kami perlu dekat dengan Tuhan. Kami perlu berharap sama Tuhan. Kami butuh damai sejahtera dari Tuhan. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami kalau kami mengandalkan manusia, Tuhan. Ampuni kami. Hari ini aku berdoa buat anak-anak-Mu. Biar kasih karunia-Mu Kau limpahkan di gereja ini, di tempat ini Tuhan. Biar suami-suami dikuatkan dalam nama Yesus. Istri-istri dikuatkan dalam nama Yesus. Orang tua dan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, bawa kami kembali, ingatkan kami kembali firman yang pernah kami dengar sebelumnya. Janji Tuhan, bahkan nubuatan atas hidup kami, keluarga kami yang kami dengar sebelumnya. Kami mau kembali percaya Tuhan. Kami mau kembali percaya Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan tahun ini. Kami akan melihat terobosan-terobosan tahun ini. Ekonomi rumah tangga kami akan diberkati. Kami percaya sama Tuhan. Bahkan hidup kami yang jatuh bangun hari ini kami akan tidak goyah lagi Tuhan. Karena kami terima kuasa kebangkitan itu. Berkati Bapa, berkati anak-anak-Mu. Mari terima berkat itu saudara. Imani, bilang aku terima. Katakan aku terima. Aku kuat, aku teguh kembali. Dan bahkan ini orang-orang yang kuat imannya. Sekalipun aku belum melihat apa yang aku doakan. Aku belum menerima apa yang aku impikan. Aku tetap sayang Tuhan Yesus. Aku tetap ikut Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, hamba-Mu ini selesai. Tapi Tuhan terus bekerja. Berkati gembala di tempat ini. Berkati pengerja di tempat ini. Tuhan, aku berdoa biar kuasa-Mu semakin nyata di gereja-Mu Tuhan. Pakai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kami berikan hanya kepada Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Boleh gini kiri kanan kasih tos gini saudara. Tuhan Yesus luar biasa katakan saudara. Silakan duduk, saya kembalikan. Thank you. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman pada pagi hari ini tidak hanya kita dengarkan, tapi kita mau renungkan dan kita mau imani dalam kehidupan kita. Amin. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Boris untuk pemberitaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Saat ini saya mau bertanya, ada yang baru pertama kali datang di GBI Jelambar Timur, boleh angkat tangannya? Haleluya. Nanti saya ucapkan selamat datang di Gereja Bethel Jelambar Timur dan nanti Asher akan mendatangi saudara untuk memberikan form untuk pendataan. Selamat datang sekali lagi. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hari ini tepatnya nanti jam 12 akan diadakan ibadah remaja pukul 12 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja diajak untuk mengikuti ibadah ini di gedung 35. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan temanya adalah manusia rohani. Ibadah akan dilakukan pukul 8 pagi dan tentu saja harus dengan registrasi terlebih dahulu melalui WA yang linknya akan dikirimkan melalui sekretariat setiap hari Kamis. Selanjutnya untuk ibadah anak sekolah minggu, ibadah ABI 1 Mei dapat diakses melalui YouTube GBI Jelambar Timur setiap pukul 8 pagi. Selanjutnya untuk ibadah wanita Bethel Indonesia akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 April pukul 5 sore di gedung 35 dengan tema resiliensi diri dengan pembicara Ibu Bertina.
Dan bagi seluruh wanita di tempat ini diundang untuk mengikuti ibadah ini. Untuk ibadah doa Kamis tetap akan diadakan setiap hari Kamis pukul 16.30 di Gedung 35, tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan kita tetap ada program baca Alkitab setiap hari yang Bapak Ibu Saudara bisa akses melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa dengar setiap hari sama-sama setiap pagi ataupun ada waktu Bapak Ibu bisa dengar dan bisa mengaksesnya. Shalom. Saya juga baru pertama kali berdiri di gedung baru ini ya. Maksudnya udah ibadah tapi saya baru maju pertama kali pengumuman. Ini amazing banget ya, anugerah Allah luar biasa. Kalau saudara lihat saya setiap kali pengumuman, ini benar-benar pekerjaan Allah. Kalau saya 10 tahun yang kemarin 14 tahunan, ya saya pernah kehilangan kakak saya, koko saya yang dalam umur 37 tahun Tuhan panggil pulang. 40 hari dalam berkabung saya belajar bahwa saya harus bangkit, belajar mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan saudara, saya salah satu panitia yang Tuhan percayakan dalam pembangunan rumah baik Allah. Kalau melihat gedung ini, saya enggak ada apa-apanya. Saya ini alat Allah, ya, tapi kuasa Allah kita yang dahsyat. Semua Tuhan mempercayakan kita dan melihat semua ini benar-benar kuasa Allah, ya. Saudara, sebelum saya masuk dalam pengumuman, izinkan saya memberikan satu kesaksian. Sebulan kemarin saya dalam keadaan duka, yaitu saya kehilangan koko saya lagi yang pertama. Dalam keadaan COVID, saudara, hal yang saling sulit ketika kita dalam berduka. Tapi satu hal saya mau bagikan ke saudara, saya memiliki Allah yang hebat, Yesus yang hebat. Kebangkitannya memberikan saya satu kekuatan Roh Kudus yang tidak ada orang yang bisa berikan ke saya. Kekuatan Roh Kudus itu membangkitkan saya sampai hari ini. Ketika saya harus melakukan pemakaman dengan tangan saya sendiri dan di saat sekeliling sahabat saya tidak melibatkan kenapa. Dalam COVID, saya tidak mungkin memberitahukan ke orang-orang dan taruh di rumah duka untuk orang datang menghibur saya. Saya memiliki satu penghiburan yang khusus, yaitu Allah surgawi yang luar biasa. Saudara, dan satu hal saya mau sampaikan ke saudara, saya memenangkan bukan karena kekuatan saya. Di dalam ibadah ruangan ini, yang perlu kita lakukan adalah selamatkan jiwa. Saya bersyukur banget, Tuhan pakai saya dengan sederhana ini. Koko saya yang kedua Tuhan panggil dengan benar-benar dia di dalam Tuhan. Koko saya yang kedua, pertama ini luar biasa karena dia tidak nikah. 50 tahun dan 10 tahun dalam pelayanan saya ke dia. Saya bersyukur saya punya suami yang luar biasa selalu menampingi saya. Ketika saya harus menjaga 3 anak, bahkan saya harus berusaha kerja di kantor, ya enggak gampang. Dengan kesibukan saya luar biasa, tapi Tuhan mempercayakan saya dalam pelayanan ke koko saya yang satu ini. Dengan keadaan setiap kali kita masuk ke rumah sakit, ya waktu 10 tahun dia sudah divonis bahwa dia ada jantung. Tapi koko saya punya kekerasan yang luar biasa, dia bilang dia tidak ada jantung. Dalam 2 tahun kemarin dengan tengah COVID ini, saya tetap dengan suami saya bisa melayani bawa ke rumah sakit, tetap dia tidak percaya bahwa dia jantung. Bolak-balik rumah sakit, tetap dia tidak percaya. Saudara, satu hal saya cuma bilang ke dia, ketika kamu tidak percaya sama dokter, masih ada Tuhan yang kamu bisa percaya, yaitu dia dapat menyembuhkan kamu. Saudara mau tahu kemarin dalam keadaan dia masuk rumah sakit, keadaan yang sangat benar-benar saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia dinyatakan COVID. Saya berkeluarga dan saya harus melayani. Dan saya bersyukur banget Tuhan begitu baik. Tuhan pimpin rumah sakit yang susternya bisa menampingi, membantu saya. Setiap kali saya pantau saturasi 98. Saya pikir gak apa-apa. Gak masalah, bisa aja 98 dan sekarang Omikron. Siapa yang tahu bahwa Omikron bisa meninggal semua orang, biar gak apa-apa, sekarang virus ini udah lebih ringan. Jujur koko saya ini ada jantung, kapan aja bisa.
Ya, sampai di rumah sakit dia tetap menyalahkan saya bahwa dia tidak ada jantung. Tapi saya kembali lagi ingat, kau harus percaya, masih ada Tuhan yang selalu beri kekuatan. Ya, dan dia tiap hari telepon. Saudara mau tahu gak, 10 tahun kami dalam melayani dia, dalam setiap tahun pun, waktu dia sakit jam 5 subuh, itu dia kadang-kadang telepon saya, kayak jam 3 tidur pun gak bisa nyenyak, karena memang kadang-kadang dia ketakutan. Ya, ketakutan dia meninggal, ketakutan dalam hal. Satu hal saya mau kasih tahu bahwa ketika kita punya saudara, hari ini mungkin banyak hal yang seringkali datang menyakitkan. Saya termasuk salah satunya. Koko saya kirim makanan, gantung di rumahnya. Dia kebetulan dia nggak nikah ya, dia sendiri. Dia bilang dimakan sama kucing. Saya tetap kirim lagi. Saya belajar sebuah kasih Allah, tidak boleh menyerah. Saya kirim lagi hal-hal yang kasur, dia bilang buang aja ke Ancol. Itu dia pikir kalau orang meninggal buang ke Ancol udah nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, saya tetap lakukan. Saudara, untuk memenangkan satu jiwa ternyata tidak ada yang gampang. Perbuatan, saya ngomong sebentar, tapi Om Gina ikutin saya dalam perjalanan melayani. Saya berterima kasih buat Ibu Rohani saya yang luar biasa, Ibu Gembala saya, yang selalu mengatakan kamu bisa. Ya, saya belajar melakukan perbuatan kasih Allah. Dan saudara mau tahu di ending terakhir, koko saya cuma nunduk dan dia bilang, saya keluar dari rumah sakit ini, saya mau dibaptis. Saudara, ini jiwa di dalam Tuhan yang membuat saya hari ini, koko saya harus urus pemakaman, walaupun dalam keadaan tidak ada satupun yang gak mengalami duka, apalagi saudara kandung. Ya, saya keluarga kandung, kenapa begitu sedih? Karena kami dari kecil tidak punya orang tua. Ya, bersyukur teman-teman di sini kalau punya orang tua hargai, lakukan yang terbaik. Ya, sama semua saudara pun, saudara tetap lakukan yang terbaik. Terkadang menyakitkan, tapi saudara perlu percaya. Tadi firman Tuhan katakan, kasih Allah yang memulihkan segala sesuatu. Dan saudara, hari ini saya dalam seminggu saya di dalam kamar belajar berdoa, bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya seringkali berdoa buat orang lain. Saya bersyukur dengan kekuatan ini Tuhan pulihkan saya, memberikan saya satu powerful dalam doa, yaitu apa? Tuhan ajarkan saya bahwa dia tidak dibaptis secara, tapi dia dibaptis secara roh. Karena kebenaran diberitakan, dia selamat. Dan kedua, saya belajar dari meninggalnya koko saya. Dia hidup ending di dalam Tuhan. Dia percaya. Jangan sampai saya sebagai orang percaya, di ending hidup saya pun, saya kehilangan keselamatan. Ingat, sama kita semua di sini, kita jaga kepercayaan yang Allah berikan keselamatan hari ini. Saya juga belajar, Tuhan terima kasih, Engkau izinkan saya melayani koko saya, walaupun dengan air mata, betapa luar biasa di malam menjelang besok dia meninggal. Itu malam peperangan doa, saya hanya berlutut, Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bersandar di dalam doa, saya ke rumah sakit dalam keadaan COVID ini. Saya tetap mau belajar mengandalkan Allah. Saudara, malam itu saya urus semua rumah sakit, jam 9 pagi itu tinggal pindah rumah sakit. Yang menyaksikan Chris, salah satu luar biasa Tuhan pimpin dalam melayani. Chris sampai sana membantu saya dalam perjalanan macet. Dan baju dia juga siap untuk pindah rumah sakit yang baru yang saya siapkan. Siapa yang tahu hari itu Tuhan panggil pulang. Seringkali saya belajar dalam pelayanan ini, kemarin saya masih seringkali dalam kedukaan kita suka memperbaiki lagi, kurang lagi. Tapi ingat, saya bersyukur kekuatan Allah menghibur saya luar biasa. Dewa anak saya kemarin telepon dari Amerika, dia bilang gini, Mama ingat, Mama harus bangkit. Mama percaya bahwa manusia itu terbatas. Mama udah lakukan terbaik buat koko Mama. Saya bersyukur banget dengan kekuatan di setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menguatkan saya. Dan satu hal dalam pelayanan ini saya mau sampaikan ke saudara. Dalam melayani satu hal adalah kekuatan doa. Saya enggak akan bisa hari ini, ya, dan saya bersyukur koko saya di dalam Tuhan itu anugerah Allah yang berikan. Dan kedua adalah dalam melayani saudara, kita tidak mungkin bisa sendiri. Saya bersyukur saya dapat komunitas gereja ini. Saya mempunyai Om Gina yang luar biasa, seringkali WA, telepon saya, menguatkan saya. Dan saya bersyukur ada teman yang luar biasa,
bisa membantu saya dalam melayani. Dalam melayani kita nggak mungkin sendiri saudara, tapi dengan kekuatan kita di dalam satu kesatuan kita, itulah memenangkan jiwa yang luar biasa. Hari ini saya dengan kebangkitan Allah, semakin hari saya diingatkan kembali bahwa saya memiliki Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Plus saudara, hari ini saya kuat di depan saudara. Mungkin dari kemarin itu air mata saya mengalir dan mengalir di tengah kesedihan saya. Tapi saya bersyukur saya punya Roh Kudus mengajarkan saya bangkit. Beritakan kesaksianmu itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, menjalankan ini enggak gampang, 10 tahun melayani orang-orang yang bahkan waktu saya masuk rumah sakit, saya nggak pernah main Facebook. Tiba-tiba teman saya kirim, kokomu kok masuk Facebook? Koko saya suka iseng masukin Facebook muka saya. Dia bilang ini orang Kristen nih. Tapi saya belajar, ya. Saya selalu ingatkan lagi, saya belajar. Seringkali dengan kebenaran apa yang kita lakukan dengan sebuah kasih, itu perlu diperlihatkan. Bukan karena kita yang bisa, tapi karena kuasa Allah. Ya, kita belajar, saya juga belajar saudara. Saya berterima kasih banget dengan kuasa Allah, ya. Berterima kasih banyak buat semua teman-teman semangat yang mendukung saya dalam doa. Sesungguhnya ini adalah anugerah Allah. Saudara, kalau melihat gedung ini, saat ini saldo kita 25 juta. Ya saudara, kita gedung ini saudara udah dia berapa M terbangun. Udah 6-7 M-an terbangun ya. Jadi saudara masih banyak kekurangan kita di saat ini, yaitu kita masih butuh genset. Ya, genset kita lagi inden hari ini. Kita itu inden mestinya akhir bulan ini sampai, tapi karena ada masalah di Cina belum bisa. Kita semua berdoa biar lift itu bisa datang dan kita bisa pakai. Dan beberapa juga peralatan seperti genset, dan kita sebenarnya butuh 2 LCD ini. Masih banyak menjadi kekurangan. Saya tetap mengajak saudara, kita tetap sama-sama maju terus untuk melayani Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kita di dalam gereja ini, tetap kita bersatu hati. Dan ingat celengan yang saudara bawa hari ini, saya pernah sampaikan saudara, jangan pernah berkecil hati dalam melayani. Tuhan sebenarnya butuh hati kita. Ya, sekecil apapun saudara, sampai saudara nggak punya koin, saudara lakukan dengan doa. Dengan doa kita bisa melakukan banyak hal. Dengan doa kita bisa memulihkan banyak hal. Dengan doa pun kita bisa menyelamatkan banyak hal yang Tuhan pakai. Ya, kuasa Allah itu luar biasa. Saya benar-benar mengalami bahwa saya sebagai jemaat yang luar biasa, yang dengan sederhana, bukan karena saya luar biasa, tapi karena Allah kita luar biasa. Terima kasih saudara, saya benar-benar bersyukur di tengah kelemahan saya ini. Aliran Allah, aliran Roh Kudus terus menghibur saya setiap hari. Dengan hal yang saya tidak bisa sampaikan saat ini banyak hal. Tapi pilah-pilah Allah yang luar biasa memberikan saya kekuatan. Anakku, aku sudah memberikan kamu cukup. Saya sampai berterima minggu kemarin itu satu perjamuan kudus bahwa aku sudah hilangkan kuk kamu dan kamu berdiri dan tegang. Awalnya saya tidak mengerti perjamuan itu. Setelah saya pergi ke cengbengnya koko saya, diteguhkan lagi sama orang yang saya jemput, sosok saya, meneguhkan iman saya lagi. Saya bilang Tuhan, selama ini saya juga melayani koko saya walaupun dengan tetes air mata, ini salah, itu salah. Tapi saya waktu dia nggak ada, saya nggak pernah merasa itu sebuah beban. Tapi mungkin waktu itu seringkali saya masih menangis ya. Mungkin saudara hari ini juga pernah banyak menangis bagi orang-orang yang kita kasih. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Belajarlah benar dari firman hari ini bahwa kita punya kekuatan Yesus yang luar biasa. Saya belajar terus terang, saya bukan hebat, tapi saya di sekeliling adalah orang-orang seiman saya yang luar biasa. Jangan pernah kita lari dari komunitas ini, karena kenapa? Ketika kita lari dari komunitas ini, kita akan tetap jadi orang yang lemah. Tapi dengan bersatu dengan orang komunitas yang kuat, kita akan tetap kuat. Hari ini bukan saya yang hebat, tapi kita punya Yesus yang hebat. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman buat waktunya, dan biar kita semua maju terus dalam melayani Tuhan. Dan saya bersyukur banget di kursi ini banyak yang terdudukin ya. Ini kursi pun menjadi salah satu kami panitia untuk berpikir tempat duduk ini, dan kita semua bisa duduk dengan nyaman di tempat ini. Terima kasih sekali lagi buat waktunya, biar kesaksian saya ini menjadi
bagian dari kita sama-sama untuk saling menguatkan. Terima kasih. Ada satu tambahan lagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara pada minggu ini membawa celengan. Tuhan Yesus memberkati dengan apa yang Bapak Ibu sudah bawa pada saat pagi hari ini melalui celengan. Berapapun isinya besar kecil, Tuhan Yesus lihat kesungguhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu juga untuk memberi celengan untuk membantu finishing gereja kita, tapi bingung, saya nggak ada nih celengannya atau celengan saya kemana ya udah hilang. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi usher di depan untuk meminta celengan yang baru. Ya Bapak Ibu, haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan, kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Di mana persembahan ini akan dijalankan 2 kali. Seperti tadi yang sudah disampaikan, persembahan yang pertama nanti akan dipakai untuk finishing gereja kita dan persembahan yang kedua akan dipakai untuk operasional gereja kita di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memberikan persembahan terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam sepanjang ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menaikkan pujian kami bagi Engkau ya Allah. Dan biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Yesus. Sekali lagi Bapa, kami memberi dengan kesungguhan hati kami. Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Kau kebenaran.
kami di hadapan Engkau Tuhan. Selama kami hidup, kami hanya mau hidup bagi Engkau. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Dari setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Amin Yesus. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, doa penutup dan doa berkat, Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Di hadapan hadirat Allah kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami sangat mengucap syukur pada saat pagi hari ini kami dikuatkan dengan firman Allah. Iman kami diteguhkan kembali Tuhan, kami disadarkan kembali. Mengikuti Yesus adalah keputusan kami. Walaupun sendiri kami tetap mengikuti Yesus. Kami tidak mengingkari akan janji kami dengan Engkau. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Allah, hamba berseru kepadamu ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga ingkar mereka, janji mereka itu mereka tidak lewatkan Bapa. Tapi mereka akan tetap mengiringi Engkau walaupun sendiri. Mengiringi Engkau walaupun dalam kesusahan. Mengiringi Engkau walaupun dalam keadaan sakit apapun juga. Mengiringi Engkau dalam situasi apa yang kami hadapi. Kami tetap mengiringi Yesus. Haleluya. Karena itu adalah keputusan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga apa yang kita ucapkan pada pagi hari ini,
kami lakukan di dalam kehidupan kami pada setiap hari. Dunia tidak akan membawakan kami jauh daripada-Mu. Kami akan tetap berada pada kasih Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Dahsyat. Allah yang Maha Kuasa, marilah Engkau melihat seluruh jemaat yang hadir. Pada saat pagi hari ini, Engkau mengenal hati pikiran mereka. Engkau melihat Tuhan kami semua pada pagi ini. Dikala di antara kami pagi ini ada yang datang dengan kesusahan. Ada yang datang dengan masalah. Ada yang datang dengan tantangan. Ada yang datang dengan sakit penyakit. Hamba berseru di dalam nama Yesus. Marilah Engkau menjamahkan kami sekalian. Kami akan meninggalkan bait-Mu ini. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan sejahtera daripada Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami naikkan syukur kepada-Mu Allah. Kembali hamba menyerahkan jemaat Tuhan pada pagi ini. Pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka pergi, Bapa di dalam sorga, pada siang hari biar ada tian awan bersama dengan mereka, malam hari ada tian api bersama dengan mereka, ada kehangatan dan kesejukan, mereka dapat terasakan dalam kehidupan mereka, ada pemeliharaan Tuhan, naungan Tuhan di atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa bagi setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tanamkanlah kesetiaan bagi seluruh jemaat-Mu ini untuk tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Amin. Masih dalam sikap berdoa. Ibadah telah selesai, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku.